Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube Nur Hidayati. Kali ini kita akan bahas tentang cara pengukuran atau pembacaan jangka sorong. Bahasa tekniknya vernier kaliper dengan ketelitian 0,02 mm. Sebelumnya akan kita sampaikan bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama adalah rahang dalam. Terdiri dari dua bagian, yaitu rahang dalam tetap dan rahang dalam geser. Rahang dalam tetap karena disebut rahang dalam tetap karena dia tidak bisa bergerak, tidak bisa digerakkan maju mundur. Untuk rahang geser dalam disebut geser dalam karena bisa digerakkan untuk maju ataupun mundur. Untuk fungsi rahang dalam adalah untuk mengukur diameter benda kerja atau mengukur ketebalan dari sebuah benda. Seperti ini contohnya. Bagian yang kedua adalah rahang luar yang terdiri dari dua bagian rahang. Yang pertama adalah rahang luar tetap dan yang kedua adalah rahang luar geser. Disebut rahang luar tetap karena rahang ini tidak bisa digeser maju mundur. Sedangkan untuk rahang luar geser karena dia bisa digeserkan maju mundur. Rahang luar tetap dan rahang luar geser ini fungsinya untuk mengukur diameter luar dari sebuah benda. Nah, seperti ini. Sehingga akan didapatkan hasil untuk pengukurannya. Seperti ini ya. Yang bagian ketiga adalah depth probe atau tangkai ukur. Nah, ini adalah tangkai ukur untuk kedalaman atau fungsinya untuk mengukur kedalaman sebuah benda kerja. Seperti ini contohnya. Seperti ini. Ya. Untuk bagian yang keempat adalah skala utama. Skala utama ini adalah di sini jadi ada dua bagian skala utama. Yang pertama skala utama dengan satuan milimeter, yang kedua adalah skala utama untuk satuan inci. Dan yang kelima adalah skala nonius. Skala nonius berada di bawah skala utama di sini. Ini skala nonius untuk satuan milimeter dan ini adalah skala nonius untuk satuan inci. Yang keenam atau terakhir bagiannya adalah baut pengunci. Fungsinya adalah untuk mengunci rahang geser agar tidak bergerak. Tadinya seperti ini, terus kita setelah melakukan ukuran kita tutup atau kita kunci sehingga dia tidak bergeser. Jadi hasilnya akan tepat. Selanjutnya akan saya sampaikan untuk tata cara atau bagaimana kita bisa mengukur dari sebuah benda kerja, bisa membaca ukuran dari jangka sorong. Nah, jangka sorong yang saya gunakan menggunakan ketelitian 0,02 mm ini, dimana ini didapatkan dari 1 mili dibagi dari 50 bagian. Ya, ini kan 0 sampai 1 itu 5 sampai 2 itu 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Maka skala noniusnya 5 dikali dengan 10 bagian, hasilnya adalah 50 bagian. Pada saat akan melakukan pengukuran,
pastikan posisi skala untuk utama dan skala nonius itu harus sejajar 0 dengan 0. Karena kalau tidak sejajar maka hasilnya tidak akan standar atau mungkin alat ukurnya sudah tidak standar. Untuk cara membaca hasil pengukuran pada jangkau sorong, kita tentukan dulu skala utama yang diukur pada saat melakukan pengukuran. Perhatikan garis 0 pada skala nonius. Ini adalah skala nonius, di mana garis ini menjadi titik acuan pada skala utama. Posisi 0 ini berada di garis ketiga, ketiga dari skala utama, yaitu bisa kita hitung 5 mili 6, 7, 8 ya. Jadi titik acuannya ada pada garis 0 skala nonius ya. Contoh lain lagi, misalnya pada skala 10 mili. Mili bisa seperti ini. Jadi nolnya di belakang angka 10 skala utama. 20 mili seperti ini. 0 skala nonius berada di samping atau sudah melebihi dari garis 20, ataupun bisa sejajar dengan garis atau angka 20 dari skala utama. Selanjutnya, setelah skala utama didapatkan, baru kemudian kita lihat berapa nominal desimal dari skala nonius. Kita coba untuk membaca hasil ukuran pada skala nonius. Misalnya di sini ya. Di sini 0 skala nonius berada di garis setelah angka 20 ya, garis 26. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti skala utamanya adalah 20 mm. Sedangkan untuk mencari skala nonius atau skala desimal, kita lihat di bagian bawah untuk skala nonius. Yang sejajar adalah angka berapa? Kita cek ya. Untuk yang sejajar dengan skala nonius dan skala utama. Di sini yang sejajar adalah ini, angka dari 7 ya, 7 dari skala nonius bisa kita hitung 0 sampai 1 ini nilainya 5, sampai 2 10, sampai 3 itu nilainya 15, 20, 25, 30, 35. Berarti 35 dikalikan 0,02 mm. 35 dikalikan 0,2, berarti hasilnya 0,3 mm untuk skala nonius. Untuk pembacaan skala nonius, kita lihat untuk angka 0 di skala nonius itu berada di samping atau garis setelah garis 26. Karena itu skala utamanya adalah 26, dan untuk skala nonius atau desimalnya kita lihat garis yang paling sejajar, yaitu angka 7. 0 sampai 1 ini adalah nilainya 5, sampai 2 itu 10, 15, 20, 25, 30, 35. Berarti skala nonius 35 dikalikan dengan 0,02 mm sama dengan 0,7 mm. Jadi hasil dari skala utama dan skala nonius sama dengan 26 ya, sebentar, 26,5
7 mm. Karena tadi skala utamanya hasilnya 26 dan skala non-noise-nya hasilnya adalah sejajar nilai 7, angka 7 dikalikan 0,02 mm sama dengan 0,7, sehingga dijumlahkan atau ditambahkan menjadi 26,7 mm. Jadi dari pengukuran tadi hasilnya adalah 26,7 mm. Karena skala utamanya adalah 26 dan skala non-noise-nya adalah yang pas adalah angka 7 dikalikan dengan 0,02 mm. Sedangkan angka 7 ini adalah sama dengan 35. Jadi 0,35 kali 0,02 mm didapatkan hasil 7 mm. 26 ditambah 0,7 mm sama dengan 26,7 mm. Skala utama di sini hasilnya adalah 20. Bisa dilihat angka 0 yang ada di skala non-noise sejajar dengan angka 20 di skala utama, sehingga skala utama hasilnya 20 mm. Sedangkan untuk skala non-noise di sini pas angka 10 yang sejajar ini. Maka bisa dilihat karena angka 10 sejajar dengan garis utama atau skala utama, maka hasilnya skala non-noise-nya adalah 0. Sehingga skala utama ditambah skala non-noise 20 mm ditambah 0 mm sama dengan 20 mm. Contoh perhitungan lain lagi atau contoh pengukuran lain lagi, ini skala non-noise berada di samping garis 0 skala utama, maka skala utamanya adalah nilainya 0 mm. Sedangkan untuk skala non-noise-nya di sini yang paling sejajar adalah angka 7. Maka angka 7 ini hasilnya adalah 35 mm. 35 dikalikan dengan 0,02 mm sama dengan 0,7 mm. Sehingga kalau dijumlahkan skala utama dan non-noise sama dengan 0,7 mm. Untuk berikutnya kita mencoba untuk mengukur benda asli. Kita di sini menggunakan benda yang berwujud persegi panjang. Kita akan mencoba untuk mengukur berapa hasilnya nanti. Untuk ketebalannya dari persegi panjang ini hasilnya adalah, kita kunci dulu. Di sini kita bisa baca untuk skala utamanya adalah 22. Kenapa? Karena posisi 0 skala non-noise berada di garis 22 dari skala utama. Dan skala non-noise-nya nilainya adalah yang paling sejajar. Kita lihat di sini adalah angka 5. Berarti angka 5 ini kita hitung dari 0 sampai 1 ini 5, 10, 15, 20, 25. Berarti 25 dikalikan dengan 0,02 mm atau ketelitiannya sama dengan 0,5 mm. Sehingga hasil dari skala utama dan skala non-noise dijumlahkan hasilnya 22,5 mm. Kita coba lagi untuk mengukur panjangnya dari persegi panjang ini. Di sini kita dapatkan untuk skala utamanya adalah 80 mm. Karena skala non-noise atau 0 skala non-noise berada di samping garis 80 skala utama. Dan untuk skala
noniusnya yang paling sejajar, kita cari, kita lihat. Di sini adalah angka 4. Berarti 20 dikalikan dengan 0,02 mm. Hasil dari pengukuran untuk panjang dari benda kerja persegi panjang tadi adalah skala utama untuk hasilnya 80 karena posisinya 0 berada di samping garis angka 80 dari skala utama. Sedangkan untuk skala noniusnya atau skala desimalnya kita bisa lihat yang segaris adalah angka 4. Sehingga bisa kita hitung 0 sampai 1 ada 5, 10, 15, 20. 20 kali 0,02 mm sama dengan 0,4 mm. Sehingga kalau dijumlahkan dari skala utama dan skala nonius, 80 ditambah dengan 0,4 sama dengan 80,4 mm. Sekian saja video pembelajaran jangka sorong yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.